Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Warna Sastra. Perkenalkan, nama saya Resti Mulyani. Saya mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sastra bandingan. Apa sih sastra bandingan itu? Istilah sastra bandingan diartikan sebagai upaya melacak kebenaran sastra dengan cara menyejajarkan dua karya atau lebih yang memiliki kemiripan. Sastra bandingan dalam penelitian umum serta dalam kaitannya dengan sejarah maupun dengan bidang ilmu lain merupakan bagian dari sastra. Di dalamnya terdapat upaya bagaimana menghubungkan sastra yang satu dengan yang lain, bagaimana pengaruh antar keduanya, serta apa yang dapat diambil dan apa yang dapat diberikan. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sastra bandingan yang akan membandingkan cerita Kabayan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa cerita Kabayan itu memiliki berbagai macam versi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan cerita Si Kabayan Mencari Tutut atau Keong Sawah dan Nyi Iteng Ngidam. Nah, sebelum itu saya akan menceritakan terlebih dahulu sinopsis Si Kabayan Mencari Tutut atau Keong Sawah. Kabayan Mencari Tutut. Kabayan Mencari Tutut menceritakan kehidupan si Kabayan yang memiliki watak yang pemalas dan juga bodoh. Di sebuah desa dengan pemandangan yang indah terlihat dengan adanya puncak gunung dan bukit-bukit. Setiap pagi Nyi Iteng menghirup udara yang segar dengan tarikan napas yang kuat sampai terasa menyelusup ke dalam dadanya. Akan tetapi semua itu terasa lenyap ketika mendengar dengkuran suaminya, Kabayan yang sedang lelap tertidur. Nyi Iteng sangat kesal dengan kelakuan suaminya tersebut. Di balik kelakuan menantunya yang pemalas, Kabayan memiliki mertua yang begitu rajin, yaitu abah dan ambunya Nyi Iteng. Mereka merupakan seorang petani yang bekerja keras melawan musim yang silih berganti. Setelah mengetahui abah dan ambunya berangkat ke ladang, Nyi Iteng mulai memasak nasi. Lalu ia menjarang air dan menanak nasi. Setelah itu, ia pun turun menuju pancuran untuk mandi dan mencuci. Ketika ia pulang pun, Kabayan masih belum bangun juga. Hari sudah siang, nasi pun sudah matang, dan Nyi Iteng mulai merasa lapar, lalu mengambil piring dan menyendok nasi. Akan tetapi, tidak ada lauk pauk satupun. Nyi Iteng pun berpikir kalau misalnya makan dengan tutut pasti enak. Lalu Nyi Iteng memanggil Kabayan, namun tidak ada sahutan dan nampaknya Kabayan masih tertidur pula. Nyi Iteng memanggil-manggil sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya, tetapi tidak ada reaksi sedikit pun. Nyi Iteng pun kesal, lalu mengambil jejer pancing dan dimasukkan ke sela-sela bilik dan didekatkan ke atas perut Kabayan. Dengan sekuat tenaga, jejer yang tajam itu ditekankan pada perut Kabayan. Si Kabayan pun terpejerat. Dengan rasa malas, Kabayan pun terbangun. Nyi Iteng pun dengan nada yang masih kesal menyuruh Kabayan untuk mencari tutut untuk makan. Si Kabayan bangun dengan lamban dan malas-malasan sambil tangannya menggaruk-garuk rambut yang tidak gatal. Lalu keluar meninggalkan rumahnya sambil mengomel. Nyi Iteng menggeleng-geleng kepala dan menatap kepergian suaminya. Lalu ia menuju dapur menyiapkan bumbu untuk sayur tutut. Bumbu sudah jadi tetapi suaminya belum datang juga. Sambil menunggu Kabayan dan menahan lapar, Iteng minum teh untuk mengganjal perut sampai habis 3 gelas. Akan tetapi Kabayan tidak pulang-pulang. Nyi Iteng dengan rasa kesal menyusul Kabayan ke sawah. Ketika sudah sampai, Nyi Iteng melihat Kabayan sedang berjongkok saja di atas pematang sawah sambil memegang bambu yang panjang. Nyi Iteng pun menghampiri Kabayan. Dan ternyata Kabayan mencari tututnya dengan dikorek-korek dari atas galengan, bukan turun ke sawah. Nyi Iteng sangat kesal melihat kelakuan suaminya tersebut. Tanpa ragu-ragu, suaminya didorong ke dalam sawah. Kemudian, saya akan membacakan sinopsis Nyi Iteng Ngidam. Nyi Iteng Ngidam. Dari berbagai peristiwa yang terjadi sejak menikah, kabar kehamilan Nyi Iteng merupakan sesuatu yang membuat Kabayan berbunga-bunga. Senangnya bukan kepalang. Meskipun tidak terlalu lama menunggu, hanya 5 bulan, keinginan Kabayan juga Nyi Iteng terkabul. Nyi Iteng di mata Kabayan adalah perempuan yang mandiri, lincah, dan juga nyinyir. Namun, begitu hamil mendadak berubah. Konon kata orang ada yang disebut morning skitchiness atau mual-mual di pagi hari. Tetapi Nyi Iteng tidak mengalami hal itu. Yang merepotkan semua orang mengidamnya. Mulai dari yang standar orang hamil, seperti ingin yang asam-asam pada tengah malam, sampai ingin siput di sawah. Tentu saja keinginan itu harus dituruti karena katanya keinginan bayi. Setelah Kabayan pulang dari bertemu temannya, kemudian Nyi Iteng mendekati Kabayan. Lalu Nyi Iteng berkata, "Saya ingin kelapa muda." Kabayan melongo, menatap Iteng dengan tatapan kosong. Nyi Iteng terus menatap Kabayan dengan wajah yang tanpa dosa. Kabayan tidak dapat menolak
Sekali lagi Kabayan menatap wajah istrinya. Iteng tersenyum manis. Senyum itu meruntuhkan hatinya. Senyum itu yang mau tidak mau membuat Kabayan harus memenuhi keinginannya. Kabayan diberitahu oleh Ambu bahwa di kebun Wahaji memiliki pohon kelapa muda. Kemudian Kabayan pun bergegas ke rumah Wahaji. Sesampainya Kabayan di depan rumah Wahaji, dengan langkah yang mantap, Kabayan memasuki pekarangan rumah Wahaji. Tetapi setelah Kabayan mengetuk pintu rumah Wahaji, ternyata Wahaji tidak ada. Yang keluar dari rumah Wahaji adalah Waistri, yaitu istri dari Wahaji. Kemudian Kabayan meminta izin kepada Waistri untuk memetik buah kelapa yang ada di kebun di belakang rumahnya, dan Waistri pun mengizinkan. Sejenak Kabayan memandang pohon kelapa yang buahnya cukup banyak. Tanpa ragu, ia memanjat batang kelapa memilih-milih kelapa yang muda. Tak lama kemudian, Kabayan pun berpamitan. Ketika sampai rumah, istrinya masih duduk menunggu. Iteng tersenyum melihat Kabayan membawa kelapa. Ia menyapa Kabayan dan berkata, "Kang, terima kasih untuk kelapa mudanya." Dalam kedua cerita ini sama-sama menceritakan mengenai Kabayan, tetapi pada kedua cerita ini memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, apa saja sih persamaan dan perbedaannya? Cerita si Kabayan mencari tutut dengan cerita Nyi Iteng Nyidam memiliki tema yang berbeda. Tema dalam cerita si Kabayan mencari tutut adalah mengenai kemalasan dan kebodohan. Karena menceritakan kemalasan Kabayan yang kerjaannya hanya tertidur. Selain kemalasan, cerita si Kabayan mencari tutut ini bertemakan kebodohan. Terdapat tema kebodohan karena menceritakan kebodohan Kabayan yang mencari tutut dengan cara dikorek-korek, bukan dengan cara turun langsung ke sawah. Sedangkan tema yang terdapat dalam cerita Nyi Iteng Nyidam adalah pengorbanan Kabayan, di mana cerita tersebut menceritakan perjuangan Kabayan untuk memenuhi keinginan Nyi Iteng yang sedang hidam. Dan Nyi Iteng ingin kelapa muda. Kabayan pun mencari kelapa muda tersebut dan akhirnya mendapatkan kelapa muda yang sangat diinginkan oleh Nyi Iteng. Selanjutnya yaitu latar tempat yang terdapat pada cerita si Kabayan mencari tutut dengan Nyi Iteng Nyidam memiliki perbedaan, di mana pada cerita si Kabayan mencari tutut terdapat latar tempat di sungai, di dapur, dan di sawah. Sedangkan pada cerita Nyi Iteng Nyidam berlatar tempat di rumah Kabayan, di rumah Wahaji, dan di kebun kelapa. Nah, lalu pada kedua cerita ini memiliki persamaan, di mana alur yang terdapat pada cerita si Kabayan mencari tutut dengan cerita Nyi Iteng Nyidam sama-sama menggunakan alur maju, karena menceritakan dari awal cerita atau tahap pengenalan hingga akhir cerita atau tahap penyelesaian, dan tidak ada cerita yang mengingat masa lalu atau flashback. Selanjutnya adalah tokoh dan penokohan yang terdapat pada cerita si Kabayan mencari tutut dengan cerita Nyi Iteng Nyidam memiliki persamaan dan perbedaan, di mana pada kedua cerita tersebut nama Kabayan dan Nyi Iteng sama, tetapi memiliki perbedaan pada penokohan atau karakternya. Penokohan Kabayan dalam cerita si Kabayan mencari tutut adalah pemalas dan bodoh. Sedangkan penokohan si Kabayan dalam cerita Nyi Iteng Nyidam adalah memiliki sifat yang mau berjuang. Tokoh Nyi Iteng dalam kedua cerita ini memiliki penokohan atau karakter yang sama, yaitu rajin. Nah, dalam cerita si Kabayan mencari tutut terdapat tokoh Abah dan Ambu. Mereka adalah orang tua Nyi Iteng. Abah dan Ambu memiliki sifat yang begitu rajin dan bekerja keras. Nah, yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang terdapat pada cerita si Kabayan mencari tutut dengan cerita Nyi Iteng Nyidam memiliki perbedaan. Pada cerita si Kabayan mencari tutut, amanat yang terdapat ialah janganlah bermalas-malasan, karena rasa malas itu akan merugikan diri kita. Apabila terus-menerus bermalas-malasan, tentu kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Selain kita harus menjauhi sifat malas, amanat lain yang terdapat pada cerita si Kabayan mencari tutut adalah apabila kita tidak
paham dengan apa yang kita kerjakan, alangkah baiknya kita bertanya terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan atau yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Nah, sedangkan amanat yang terdapat pada cerita Nyi Ite Ngidam adalah segala sesuatu yang diperjuangkan akan mendapatkan hasil yang baik. Apabila kita memperjuangkan hal yang kita pikir tidak mungkin, tetapi apabila kita kerjakan atau perjuangkan dengan baik, maka akan berbuah hasil yang baik pula. Seperti perjuangan Kabayan yang mencari kelapa pada malam hari. Nah, baiklah teman-teman, itu adalah perbandingan mengenai cerita si Kabayan mencari tutut dengan cerita Nyi Ite Ngidam. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like dan komen video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini. Dadah!